Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang teori-teori pertumbuhan terpenting. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Kade Apridiana dengan NIM 200 110 61 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Idia Nur Hikmah dengan NIM 2001 1036. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Para ekonom teori pertumbuhan klasik berpendapat bahwa kenaikan sementara real per orang pasti akan menyebabkan ledakan populasi. Hal itu bisa membuat sumber daya suatu negara semakin merosot, yang akhirnya menurunkan nilai PDB real serta membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tantangan dari tokoh lainnya. David Ricardo, ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif. Yang selanjutnya ada teori neoklasik, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut Harold Domar, perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Dan yang kedua, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja. Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Dan yang ketiga, menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogen, dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat berkembangnya industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori historis. Yang pertama, menurut Friedrich List. List membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Yang kedua yaitu Werner Sombart. Tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki organisasi dan ideologi masyarakat. Yang ketiga yaitu Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tradisional, ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua, transisi, terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tinggal landas, hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima yaitu tahap konsumsi, masa tinggi tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Yang keempat yaitu Karl Buschert. Karl Buschert menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Tahapannya yang pertama yaitu masa rumah tangga tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua yaitu masa rumah tangga kota, muncul hubungan dagang antara desa dengan kota. Yang ketiga yaitu masa rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, perdagangan antar kota dan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara.
Yang keempat yaitu masa rumah tangga dunia, masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini. Teori Kuznets. Teori menurut Kuznets, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjut, Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, peningkatan persediaan barang yang terus-menerus. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Teori Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketiganya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Beberapa pendukung teori Neo-Keynes juga menyoroti pentingnya kegiatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa menanam modal akan membantu peningkatan produksi nasional baik dalam skala kecil maupun besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian dari presentasi yang saya bawakan. Kami tutup dengan Paramisanti. Om Santi 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 Om.